Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Naura Salsabila Afrizal dengan NIM 2234014 dari Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester dengan mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Desriani SSOS SIKOM dengan materi proses komunikasi. Sebelum itu, mari kita ketahui apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses pengoperasian rangsangan atau stimulus dalam bentuk lambang dan simbol, yang mana komunikasi ini juga merupakan proses atau tindakan menyampaikan pesan atau message dari pengirim atau sender ke pengirim receiver melalui suatu medium yang biasanya yaitu seperti channel, yang dalam definisi ini komunikasi haruslah bersifat intensional serta membawa perubahan. Selanjutnya, secara umum, proses komunikasi terdiri dari dua, yaitu proses secara langsung dan proses komunikasi secara bermedia. Dari keduanya ini memiliki perbedaan, bahwa yang pertama proses komunikasi secara langsung, yaitu maksud dari proses komunikasi secara langsung yaitu komunikan berkomunikasi secara langsung sehingga komunikator dapat melihat reaksi dari keunikannya sendiri. Nah, yang kedua yaitu proses komunikasi bermedia. Proses komunikasi yang bermedia ini secara tidak langsung karena tidak menggunakan media atau sarana untuk meneruskan sesuatu pesan kepada keunikan yang jauh tempatnya atau banyak jumlah keunikannya. Begitu. Selanjutnya, secara ilmu komunikasi diperjelas menjadi 3 istilah. Yang pertama yaitu proses komunikasi primer, yang kedua yaitu proses komunikasi sekunder, dan yang terakhir yaitu proses komunikasi efektif. Proses komunikasi secara primer, bahwa proses ini yaitu proses penyampaian pemikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Bahwa sebagai media, primer dalam proses komunikasinya itu adalah bahasa, kial, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya. Dengan secara langsung mampu menerjemahkan pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikannya, yang mana memang dapat menerjemahkan pikiran seseorang sehingga terekspresi secara fisik, tetapi menyampaikannya dengan tangan atau memainkan jemari, menggadikkan mata, dan menggerakkan anggota tubuh lainnya hanya dapat mengkomunikasikan hal-hal tertentu saja atau sangat terbatas. Demikian pula dengan isyarat yang menggunakan alat seperti beduk, kentongan, serinai, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, pesan yang disampaikan komunikator ini kepada komunikan terdiri dari seperti isi dan lambang atau simbol. Selanjutnya yaitu proses komunikasi sekunder. Proses komunikasi sekunder ini merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah menggunakan lambang atau sebagai media pertama, serta dalam berkomunikasi sekunder sebagai media kedua tersebut, seperti surat, telepon, faksimilisi, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan internet, dan banyak lagi sebagainya. Komunikasi ini dalam proses sekunder ini semakin lama semakin efektif dan efisien karena didukung oleh teknologi komunikasi yang semakin canggih yang ditopang pula oleh teknologi-teknologi lainnya yang bukan teknologi komunikasi seperti televisi, film, video merupakan perkembangan komunikasi bermedia yang semakin banyak dipakai oleh masyarakat. Tentu, dengan kemampuan teknologi ini, media tersebut pun berhasil memadukan komunikasi berlambang bahasa dengan komunikasi berlambang gambar dan warna. Media ini telah melanda masyarakat di seluruh negara dunia. Yang terakhir yaitu proses komunikasi efektif.
Proses komunikasi efektif ini adalah komunikasi yang terjadi apabila pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Bahwa dalam prinsipnya, berbicara tentang efektif, prinsipnya ini lebih menekankan bagaimana berbicara dapat mempengaruhi orang lain. Artinya, proses penyampaian pesan dan komunikator kepada komunikan secara verbal sampai pada sasarannya. Indikasinya bahwa jelas, artikulasinya dapat hemat kata-kata, bahasanya yang mudah dimengerti, suara yang enak didengar dan dirasakan. Jadi dalam bentuk keseluruhan komunikasi ini dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Oleh karena itu, komunikasi ini bergantung pada kemampuan kita untuk dapat memahami satu dengan yang lainnya. Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok pun orang dapat dipahami oleh pihak lain manapun dengan baik. Serta kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.